Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, satu ayat yang sudah kita pahami bersama, bahkan kita sudah hafal, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pemerintahan kita kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan di antara beberapa tujuan dari disyariatkannya puasa adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang ulama yaitu Ibnul Jauzi, beliau mengatakan ada satu pesan yang bisa kita ambil dari datangnya bulan Ramadan di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu menjadi pribadi seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Karena menurut beliau antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan orang yang melaksanakan puasa Ramadan memiliki tiga kesamaan dalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesamaan yang pertama, kata beliau, adalah terkait dengan ujian kesulitan. Ketika kita membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Qur'an, bahkan ada satu surat yang menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu surat Yusuf. Dan kisah ini Allah sebutkan menjadi salah satu kisah yang terbaik dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Yusuf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad satu kisah yang terbaik dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena memang ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang banyak sekali memberikan kita pelajaran, hikmah, dan salah satu kisah yang paling detail. Kalau kita membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, sejak kecil beliau sudah mengalami berbagai macam ujian kesulitan. Sejak kecil beliau sudah, kalau bahasa sekarang mungkin beliau sudah dibully oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, sampai akhirnya beliau dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, sehingga beliau dijual belikan, ya, ditemukan kemudian dijual belikan sebagai budak. Nah, sedangkan orang yang berpuasa ya, akan mengalami ujian kesulitan, yaitu ujian ya, lapar, ya, ujian haus, ya, ujian menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga menahan hal-hal yang bisa merusak puasa. Karena idealnya orang yang berpuasa itu mendapatkan tiga hal. Yang pertama, ya, melaksanakan kewajiban. Ya. Yang kedua, dengan puasanya akan mendatangkan pahala. Ya. Yang ketiga, dengan puasa akan menghapus dosa-dosanya. Tapi jika orang melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan, tidak bisa menjaga dari hal-hal yang merusak puasa, maka bisa jadi puasanya itu hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, tanpa bisa mendatangkan pahala atau juga menghapus dosa-dosanya. Ya, walaupun ujian yang pertama ini berbeda level, ya, antara ujian kesulitan yang dialami oleh Nabi Yusuf dengan orang yang berpuasa, akan tetapi ujiannya masih di jenis yang sama, yaitu ujian kesulitan. Kemudian kata beliau, ya, ujian yang kedua adalah ujian syahwat. Ini yang kemudian menjadi topik utama kalau kita membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Imam As-Sa'di mengatakan bahwasannya ujian yang dialami Nabi Yusuf ketika menghadapi, ya, istri Al-Aziz adalah ujian yang paling berat. Karena beliau mengatakan, ya, beliau dalam kondisi yang sangat terancam jiwanya, ya, dipaksa. Karena istri Al-Aziz ini adalah seorang wanita yang sangat cantik, ya, kaya raya, kemudian memiliki kekuasaan dan bisa memaksa. Beliau ketika itu
ya, berada pada satu ruangan ya, yang sangat aman, bahkan kata beliau ruangan itu dikunci 7 lapis pintu ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ya, tidak kemudian dengan mudah mengambil fikih darurat ya. Dalam kondisi darurat biasanya orang itu akan mudah mengambil fikih darurat, sesuatu yang haram menjadi halal. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak dengan mudah mengambil fikih darurat ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf adalah orang yang kuat imannya. Karena ya, kalau kita membahas terkait dengan fikih darurat ini bukan hanya sekedar membahas boleh apa tidaknya ya. Tapi darurat itu adalah salah satu situasi, kondisi yang akan menunjukkan kepada kita mana orang yang kuat dan mana orang yang lemah. Ya. Ini ujian yang kedua. Orang yang berpuasa pun akan mengalami ujian syahwat. Kepada yang halal saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menahan, apalagi kepada yang haram atau yang belum halal. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang ketiga antara ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan orang yang berpuasa adalah ujian menahan amarah, memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Ya, kalau kita membaca kisahnya Nabi Yusuf dari awal sampai akhir, ketika beliau mengalami berbagai macam ujian sejak kecil sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu posisi ya di tempat atau kedudukan yang strategis di kerajaannya Al-Aziz itu, yaitu beliau ditempatkan sebagai bendahara ya. Kemudian tiba-tiba beliau didatangi oleh saudara-saudaranya yang dulu pernah membuli, mempersekusi ya. Kemudian saudara-saudaranya ini datang ke hadapan Nabi Yusuf ya, dengan minta belas kasihan. Mereka tidak mengenal kalau itu adalah adiknya, yaitu Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf tahu kalau itu adalah kakak-kakaknya yang dulu telah mendoliminya. Seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak memaafkan mereka, ya, maka Nabi Yusuf bisa melakukan apa saja kepada mereka. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam ya, mampu menahan emosi ya, dan memaafkan kesalahan mereka. Maka Nabi Yusuf alaihissalam termasuk di dalamnya memiliki tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baca dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, di antara beberapa sifat orang yang bertakwa ini adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, orang yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, maka Ibnu Jauzi ya, mengatakan bahwasanya barang siapa yang bisa lulus dari 3 ujian yang Allah berikan kepada itu ketika kita berpuasa, maka dia pantas untuk mendapatkan derajat atau mendapatkan titel Nabi Yusuf hari ini atau Nabi Yusuf zaman now. Jadi Bapak Ibu ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya puasa ini, ketika kita menjalankan puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita ya, jalan menuju kepada ketakwaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di sisinya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa di hadapan Allah ya, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di antara kita. Mudah-mudahan sisa puasa yang tinggal tidak ada setengah bulan lagi ini, Allah masih memberikan kita kekuatan, ya, kesehatan untuk bisa memaksimalkan ibadah kita, sehingga kita bisa mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.